Halo, selamat datang di Susu Murni Channel. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat KB ya lur. Dan semoga keyboard di rumah masih aman. Masih bersama saya, Nankun in the Dadas Man. Seseorang yang katanya pengen benghar tapi nggak ngelakuin apa-apa. Goblok! Jika kalian saat ini menggunakan komputer canggih dalam bentuk PC maupun gadget, sedikit informasi tambahan untuk kalian bahwa semua kecanggihan ini sebenarnya bermuara dari sebuah mesin rahasia milik pemerintah Inggris yang digunakan di Perang Dunia Kedua. Dikenal sebagai mesin Turing, mesin ini menjadi cikal bakal teknologi komputer yang penuh dengan kode-kode. Siapa sangka algoritma matematika yang rumit dalam pengembangan komputer justru berawal dari kisah penuh konflik di masa peperangan. Kisah tersebut diangkat ke dalam film The Imitation Game yang terinspirasi dari buku berjudul Alan Turing The Enigma, karya Andrew Hodges, yang membongkar rahasia selama hampir dari 50 tahun lamanya. Alan merupakan matematikawan Inggris yang berhasil menaklukkan mesin pembawa pesan rahasia milik Jerman bernama Enigma. Berkat itu, perang selesai lebih cepat dan jutaan nyawa terselamatkan. Sayangnya, peran Alan Turing dirahasiakan oleh pemerintah karena menyangkut rahasia negara. Tugas rahasia ini yaitu memecahkan kode dari mesin pesan Enigma milik Jerman. Mesin pesan ini memiliki kode yang sangat rumit untuk dipecahkan, yang saat itu digunakan untuk mengirim pesan perintah tentara Nazi Jerman yang menjadi musuh utama Britania Raya. Alan Turing dan tim ahli enskripsi harus memecahkan kode pesan yang memiliki kemungkinan sebesar 159 triliun kode setiap harinya, dan tentu saja melewati batas kemampuan manusia. Nah, penasaran seperti apa kisahnya? Langsung gas pantun aja. Ada gajah di balik batu, batunya hilang, gajahnya datang. Jangan kamu diam-diam melulu, ketiban gajah kamu barunya ahok. Ada yang lagi deketin aku. Aku pura-pura gak tahu. Halo, saya Eneng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Dimulai pada tahun 1951, di Manchester, Inggris, kepolisian memerintahkan penangkapan Alan Turing secepatnya karena kasus yang menimpanya. Tapi ada laporan bahwa Alan Turing kerampokan sehingga penangkapannya tertunda. Akhirnya seorang polisi bernama Stay dan seorang detektif bernama Nock datang untuk menyelidiki rumah tersebut. Anehnya, ketika kedua polisi tersebut sampai di rumahnya, Alan Turing lagi membereskan sianida yang tumpah. Malahan, ia mengatakan bahwa tidak ada yang dicuri di rumahnya. Kemudian, ia menambahkan bahwa yang ia butuhkan adalah tukang bersih-bersih, bukan polisi. Kedua polisi itu pun keluar dari rumah Alan Turing dengan perasaan kesal karena merasa dihina. Sebelum masuk mobil polisi, detektif Nock berkata kalau dia curiga Alan menyembunyikan sesuatu dari mereka, dan inilah permainan imitasi. London 1939, berita akan dimulainya perang baru saja terdengar. 800.000 anak bocil diungsikan ke tempat aman. Pagi ini, Duta Besar Inggris menyampaikan peringatan untuk terakhir kalinya pada pemerintah Jerman. Apabila gak ada kabar sampai jam 11, maka perang akan benar-benar terjadi. Dan untuk yang kedua kalinya, perang pun terjadi. Seperti yang tercatat di buku pelajaran sejarah, pada tahun 1939, terjadi Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Sekutu. Seorang profesor matematika, Alan Turing, bertemu dengan Komandan Dennis Stone untuk melamar pekerjaan di Angkatan Laut Kerajaan Inggris untuk membantu memenangkan perang. Isi berkasnya itu, ia jago dalam matematika. Usia Alan saat itu 27 tahun. Ia adalah lulusan terbaik Cambridge University.
yang lulus S3 di umur 24 tahun dan menulis makalah di umur 23 tahun. Salah satu strategi yang ditempuh untuk memenangkan perang adalah dengan memecahkan kode enskripsi Enigma, yaitu alat komunikasi Jerman. Jadi gini lur, Om Alan ini bersama timnya ditugaskan memecahkan kode Enigma yang digunakan Nazi Jerman untuk mengirim pesan berkode. Jadi, Enigma adalah salah satu teknologi tercanggih dan sulit dipecahkan saat itu. Enigma mengirim pesan melalui gelombang radio yang bisa didengar oleh semua orang yang mempunyai alat penangkap gelombang. Namun, semua pesan yang terdengar tak bermakna karena telah dienkripsi. Hanya orang yang tahu pengaturannya saja yang bisa mengurai makna pesan yang terkirim. Dari jumlah motor dan kabel yang terdapat di Enigma, Hugh Alexander, rekan kerja Alan, memastikan kode Enigma ini memiliki sekitar 159 triliun kemungkinan kodenya, dan kode ini selalu berganti setiap tengah malam. Ini menjadi perang dengan waktu karena mereka harus bisa menyelesaikannya sebelum Jerman melancarkan serangan besar-besarannya ke Inggris. Sebuah pekerjaan yang mustahil diselesaikan dengan kecepatan manusia. Awalnya Alan hanya ingin bekerja sendiri, namun tidak dibolehkan oleh Panglima Jenderal Stewart Menzies, dan permainan pun dimulai. Radio signals that the game was quite a simple one. Alan sangat individualis dalam bekerja dan tanpa basa-basi saat berbicara dengan siapapun. Can I have some soup, please? Ia bertemu Komandan Angkatan Laut Inggris. Alan Turing memiliki sebuah ide untuk menciptakan sebuah mesin yang berfungsi mendeskripsikan kode Enigma yang berkali-kali lebih cepat dari kemampuan manusia. Untuk mewujudkannya, ia memerlukan 100.000 pound sterling untuk membuat mesin itu. Hal ini mendapat tentangan dari komandannya, Alastair Denniston, yang meragukannya untuk benar-benar mewujudkan mesin tersebut. Gak nyerah, lalu Alan mengirimkan surat kepada atasan Komandan Denniston, yaitu Winston Churchill, dengan menitipkannya ke Jenderal Menzies yang mau menemuinya. Alhasil surat Alan disetujui, dan ternyata ia ditunjuk jadi ketua timnya, dan langsung memecat Kate dan Charles yang merupakan hanya ahli bahasa. Karena kekurangan staf, di tengah peperangan, Alan membuat sayembara dengan membuat soal TTS. Siapa yang bisa menyelesaikannya di bawah 10 menit, ia bisa ikut ke tahap berikutnya. Di tahap selanjutnya, orang-orang terpilih ini diuji lagi dengan diberikan soal TTS kembali. Mereka diberi waktu 6 menit untuk mengerjakannya. Dan tak diduga, satu-satunya cewek yang ada di sana sudah menyelesaikannya. Hanya butuh 5 menit 34 detik. Dan terdapat satu orang kandidat laki-laki lagi yang lulus dalam tes tersebut. Lalu di sini mereka diberitahu tugas rahasia yang akan mereka kerjakan. Be executed for high treason. 1 tahun telah berlalu. Mesin Alan masih dalam proses perakitan. Lalu orang baru yang tadi ia rekrut tiba di sana. Namun ia malah mencari wanita itu ke rumahnya. Cewek ini bernama Clark. Di sini Alan menjelaskan bahwa kantornya ini tidak seperti apa yang dia pikirkan. Alan memastikannya kantornya aman-aman saja, dan ia pun mau ikut dengannya. Di kantornya, pada setiap harinya mereka diberi waktu 18 jam untuk memecahkannya, sebelum kodenya berubah tepat jam 12 malam dan mulai lagi dari awal. Namun usaha mereka ini masih belum membuahkan hasil. Alexander merasa apa yang ia lakukan ini percuma dan melampiaskan emosinya kepada Alan. Mereka berpikir tentara di luar sana mati-matian untuk bisa memenangkan peperangan. Mereka melakukan sesuatu yang lebih berfaedah, sedangkan kita gak ngehasilin apa-apa. Dan Alan percaya usahanya ini akan berhasil. Malamnya, Alan mengendap-endap mengambil beberapa berkas dan membawanya ke kamar Clark. Isi kertasnya adalah pesan Enigma yang dideskripsi langsung dari komando tertinggi Nazi. Clark pun mempelajarinya. Alan memintanya untuk mencari petunjuk yang bisa dimasukkan ke dalam mesin buatannya yang bernama Christopher. Clark pun sudah sadar kalau Alan bukan sekedar membuat mesin pemecah kode, tapi sebuah mesin universal yang bisa menyelesaikan segala masalah. Alan membenarkan perkataannya. Alan sedang membuat otak elektrik, yaitu komputer digital. Esok paginya, semua laporan dan bahan penelitian Alan digeledah guna proses investigasi.
Karena Alan dicurigai sebagai mata-mata Uni Soviet, Denniston sangat mencurigai Alan karena sifatnya yang sombong, penyendiri, dan gak punya perasaan. Tapi karena gak ada bukti apapun, Denniston pun langsung pergi dan teman-teman setimnya pun hanya bisa terdiam. Alan masih mengerjakan kembali mesinnya itu. Lalu Clark datang untuk menghibur. Mereka pergi ke tempat minum dan mengobrol. Ketika teman setimnya datang, Clark pun menyapa mereka. Lalu Clark menyarankannya agar lebih peduli dengan mereka, supaya mereka bersedia membantunya dengan senang hati. Setelahnya, Alan langsung mengikuti sarannya dengan membagi-bagi apel kepada mereka, dan mereka pun bersimpati kepadanya. Selang setahun berlalu, Alan dan Clark semakin dekat. Tiba-tiba Alexander datang untuk memberi sebuah ide untuk mesinnya itu. Lalu mesin dinyalakan. Masalahnya, setelah mesinnya terus bekerja tanpa henti dan belum mendapatkan hasil, Denniston datang dan bermaksud untuk mematikannya. Alan berusaha mencegahnya, tapi itu juga percuma. Lalu Alan sendiri dipecat, tapi timnya datang untuk membelanya. Apabila Alan dipecat, ia juga harus memecat mereka semua. Akhirnya Denniston memberi waktu tambahan selama 1 bulan. Alan pun berterima kasih kepada timnya tersebut. Kemudian Alan melamar Clark dengan sebuah cincin dari benang yang dililitkan. Saat pesta tunangannya, semuanya terlihat bahagia, namun tidak dengan Alan. Alan terlihat kebingungan. Ia curhat ke John, khawatir Clark gak bahagia, karena ternyata Alan ini seorang maho. Anjir. Lalu John menyarankannya agar Alan merahasiakannya, karena itu adalah hal yang dilarang. Kita dibawa ke masa lalunya Alan. Dulu ia selalu dibully karena temannya selalu menganggapnya aneh, atau mungkin iri karena Alan terlalu cerdas. Ketika Alan dikurung di bawah lantai kayu, hanya Christopher yang membantunya dan memberi dukungan sambil berkata, hanya orang yang tak didugalah yang bisa melakukan sesuatu di luar dugaan. Ia pernah diberi buku tentang kriptografi, dan Christopher yakin Alan akan lebih mahir untuk mempelajarinya. Alan pun senang karena memiliki seorang sahabat yang begitu peduli. Di kelas, ia terbiasa surat menyurat dengan sahabatnya ini dengan menggunakan bahasa sandi. Setelah diterjemahkan, dan ternyata isi dari surat Christopher itu adalah "Aku cinta kamu, ai gele." Namun saat Alan menunggunya, ia nggak pernah bertemu kembali. Lalu Alan dipanggil kepala sekolah yang mengabarkannya bahwa Christopher sudah meninggal dunia. Dan ini menjadi alasan Alan kenapa mesinnya dinamakan Christopher tersebut. Ini mah harusnya judulnya "Sahabatmu Jadi Pacar Idamanmu." Gara retek aing mada. Kembali ke Alan dewasa yang masih menunggu mesinnya, yang masih belum membuahkan hasil. Sambil menunggu, mereka nongkrong terlebih dahulu. Berawal dari Alexander, temannya Alan, yang lagi menggoda petugas wanita bernama Helen. Alan tidak sengaja mendengar mereka. Pada setiap harinya, pesan yang diterima Helen dari Jerman selalu diawali dengan 5 huruf yang sama. 5 letters, C-I-L-L-Y. So I suspect that Silly must be the name. Alan sadar bahwa ia dapat memprogram mesinnya itu untuk memecahkan kode dari kata-kata yang sudah diketahui sebelumnya. Lalu Alan pun nyerepet lari sekuat tenaga dengan diikuti para temannya. Ia baru saja dapat ide bahwa mesinnya hanya perlu diinput kata yang diulang agar bisa ditebak. Mereka pun mencari data yang diperlukannya. Lalu mereka mencobanya dan akhirnya ternyata mereka berhasil memecahkan kode tersebut, dan mereka masih nggak nyangka dengan ini semua. Mereka kini mengetahui semua rencana dan posisi pasukan Nazi. Namun, Alan menyadari bahwa mereka tidak bisa bertindak atas setiap pesan yang dipecahkannya. Kalau Jerman sadar mereka berhasil meretas enigma, Jerman akan merubah semua rancangan pengaturan sistem dan juga rencananya. Jadi, mereka harus pintar-pintar memilih siapa yang hidup dan siapa yang mati, agar Jerman tidak curiga. Dilema terjadi ketika Peter memohon kepada Alan agar mau menyelamatkan kapal yang dikawal oleh kakaknya, yang mana adalah seorang tentara. Namun, Alan tetap berpegang pada prinsipnya, karena khawatir menyelamatkan 1 orang berarti membahayakan 1 negara.
Lalu Alan memberitahu Manggis agar merahasiakan keberhasilannya dan memintanya untuk membuat berita bohong agar Jerman gak sadar kalau Enigma sudah bocor, dan ia pun setuju. Tim Alan terus bekerja hingga Alan sadar bahwa John adalah mata-mata Soviet. John mengancam kalau sampai Alan melapor, ia juga akan membocorkan rahasia besarnya Alan. Karena hanya Manggis yang Alan percaya, ia memberitahunya. Tapi ternyata Manggis sudah tahu dari awal. Lalu Alan memberitahu Clark kalau ia ini adalah homo, tapi Clark menerima dia apa adanya. Khawatir Clark gak bisa bahagia bersamanya, dan ia pun mengucapkan kata-kata yang membuatnya kecewa. 2 tahun perang berlalu. Inggris menang berkat Christopher, mesin ciptaan Alan yang awalnya diremehkan. Tugas mereka telah selesai, dan mereka tinggal melakukan satu hal lagi, membakar dan menghancurkan semua yang telah mereka mulai, karena misi ini adalah misi yang sangat rahasia. Shane kembali ke awal film tentang penyelidikan kasus Alan Turing. Ia pun mencari dokumen-dokumen tentang Alan Turing, tapi ia gak menemukan apa-apa. Detektif ini melapor dan curiga kalau Alan adalah mata-mata Soviet karena gak ada catatan militernya. Lalu kepolisian berhasil menangkap siapa yang merampok rumah Alan. Menurut kesaksiannya, mereka tahu kalau Alan ini adalah homo, dan kepala kepolisian langsung membuat surat penangkapannya. Detektif menginterogasi Alan. Alan ditanyai tentang mesin yang bisa berpikir. Ia pun membenarkannya. Lalu ia ditanya tentang aktivitasnya yang dilakukan selama perang. Alan bercerita sama seperti yang diceritakan dari awal hingga akhir film. Setelah mendengar ceritanya, detektif merasa takjub dengan dirinya, tapi ia nggak bisa menghakiminya. Apakah ia manusia biasa, mesin yang gak punya perasaan, atau pahlawan perang? Setelah itu, Alan didatangi Claire. Alan menjadi tahanan rumah dan harus menjalani hukumannya dengan terapi hormon atau pengembirian kimia. Claire cukup syok dan berusaha membantunya, tapi Alan gak mau karena ia sudah cukup senang dengan adanya Christopher ini. Ternyata Claire di sini sudah menikah. Ia berusaha untuk terus memotivasi Alan, karena Alan lah yang membuat perang menjadi singkat dan membuat kehidupan semua orang menjadi lebih baik. Setelah setahun Alan menjalani terapi hormonnya, Alan Turing bunuh diri pada 7 Juni 1954 dengan memakan apel yang di dalamnya terdapat bubuk sianidanya. Saat itu umurnya 41 tahun. Dan pada 2013, Ratu Elizabeth II memberi Alan Turing pengampunan dan memberi penghargaan untuk menghormati pencapaiannya. Pencapaian Alan Turing menginspirasi generasi berikutnya dan mengembangkan mesin buatannya yang biasa disebut Turing Machine, atau saat ini kita sebut komputer. Dan bucat deh, astagfirullah. Itulah alur filmnya, Lur. Dengan alur yang sedikit acak dan tidak berpatokan pada kronologis, film ini menyabet 39 penghargaan di berbagai festival film internasional. Imitation Game mengangkat kisah nyata pecetus mesin Turing dengan menyorot banyak angle konflik. Jadi, pintar boleh, tapi buat apa wajah ganteng, tapi pacarnya juga ganteng? Masih banyak cewek-cewek di luar sana yang menunggu untuk ditembak. Dan sebenarnya, pacar orang adalah pacar kita juga. Karena kita juga orang. Apa sih, Aing? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli cemilan selama proses pembuatan video selanjutnya seperti mie gawo dan es kola-kola di Mamah Neng. Dan jangan lupa minum susu tiap hari. Hatur nuhun.